kita kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, kalian juga bukalah buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 60. Sudahkah kalian membukanya? Nah, jangan lupa siapkan juga alat tulis kalian untuk menuliskan materi yang harus kalian pahami. Anak-anak, setelah kalian membuka buku paket kalian halaman 60, kalian akan menemukan teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Kemudian, mari kita menganalisis struktur teks eksposisi. Berikut contoh analisis struktur untuk teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Pada bagian tesis, kalian dapat melihat bagian itu disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pada pembahasan teks tersebut. Selanjutnya adalah rangkaian argumen. Dari kutipan yang telah kalian lihat tersebut, kutipan tersebut merupakan contoh argumen. Argumen atau pendapat yang ada dalam teks tersebut adalah sebagai berikut ini. 1. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. 2. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. 3. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. 4. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. 5. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Kemudian di bagian penegasan kembali, setelah kalian melihat teks tersebut, bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Kemudian, pada bagian penegasan kembali, kalian dapat melihat teks tersebut. Rupanya, kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan berita hutan Indonesia. Setelah kita mempelajari struktur teks eksposisi, mari kita mempelajari kaidah teks eksposisi. Seperti teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki karakteristik atau kaidah kebahasaan yang khas. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Banyak menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contoh, jika topik yang dibawakan mengenai kehutanan, maka istilah teknis yang digunakan adalah hutan lindung, hutan alam, penebangan liar. 2. Menggunakan kata-kata konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau klausalitas. Contoh, kalian bisa menggunakan kata sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya, selain itu. Ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal. Contohnya yaitu kata memprihatinkan,
seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat, dan mengagumkan. 4. Menggunakan kata perujukan. Contoh yaitu menggunakan kata menurut pendapat, berdasarkan data, dan merujuk pada pendapat. 5. Menggunakan kata persuasif. Contohnya yaitu kalian bisa menggunakan kata diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, mari, ayo. Nah, selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya, di mana kata tersebut belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Nah, kalian bisa melihat tabel makna denotasi dan makna konotasi. Anak-anak, jangan lupa untuk mencatat materi yang kita pelajari hari ini ya. Persiapkan buku tulis kalian dan ballpoint kalian, serta catatlah materi-materi penting yang akan bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, sekarang bukalah buku paket kalian halaman 80. Nah, kalian dapat melihat kegiatan 3.5 pada halaman 80. Perhatikan kembali teks yang berjudul Introspeksi Diri di Hari Pahlawan. Kemudian, tuliskan alasan atas penyebutan bagian-bagian teks itu yang terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, kalian dapat menuliskannya dalam contoh tabel seperti berikut ini. Kemudian jangan lupa kalian juga bisa mendiskusikan hal ini dengan teman-teman kalian melalui daring. Anak-anak, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita belajar lagi. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja.